Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Jadi saya latihan, namanya latihan jatuhan dulu tuh, pak gitu. Jadi jatuh ini, jatuh. Mengenai gelar profesor palsu yang sempat disematkan kepada dirinya, mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Alvin and Friends. Jadi udah tahu dong tamu saya siapa ya? Prof. Rocky Gerung. Prof, apa kabar Prof? Itu bohongan. Oke, Uncle ya. Uncle, wih panggilnya Uncle. Ini Uncle Prof. Uncle, ini thank you so much. Terima kasih banyak udah terima kita di tempat yang nyaman ini. Ya, Ini gue memang- enak aja didatangi oleh gerombolan. Gerombolan akal sehat. Asik, gitu dia. Namanya gas. Yang penting pakai akal sehat kalau bicara ya. Dalam gitu ya. Yo, itu. Prof, Ya. hampir setiap pernyataan dari Prof Rocky atau Bang Rocky Ya. selalu mengundang kontroversi ya. Kita beberapa waktu lalu kita laporkan soal kitab suci? Oh, fiksi. Ya, Nah, fiksi. Masih sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang makin ini lagi Ya. ya. Nah ini update-nya apa, Prof? Terakhir si pelapor datangin polisi ya, dua hari lalu kira-kira saya baca di koran. Nanya kelanjutannya. Ya, saya nggak tahu ya, karena dia kasus yang udah ada dasar hukumnya pasti polisi akan proses, tapi ya santai aja lah. Selalu santai ya, Prof, menghadapi semua yang kayak apapun. Ya kan nggak ada yang penting tuh sebetulnya. Dalam tahun politik mah semuanya bisa jadi deli, jadi buat apa diseriusin gitu. Nah, sempat dilaporkan menghina pahlawan nasional Kiai Haji Agus Salim. Oh, itu karena Badai wasong tembok ya dalam ya. iya itu mereka nggak ngerti konteksnya. Saya justru memuji Haji Agus Salim. Kan Haji Agus Salim bisa membuat satire yang mampu membuat lawan itu keok. Jadi pada waktu itu saya terangkan bahwa Haji Agus Salim lagi kasih ceramah. Ya. Terus ada yang ganggu dari ujung gedung tuh, ujung ruangan. Haji Agus Salim bilang begini. Haji Agus Salim kan kayak kambing tuh, ada jenggotnya tuh. Semua orang bilang begitu, aja kambing. Dia sendiri juga tahu. Lalu si pengganggu, mbak, kan kesel kan Haji Agus Salim. Tapi dia nggak usir. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di pojok sana? Wah, itu dah Kan itu satir. satire dengan satire itu. akal yang tajam kan. Lalu orang bilang, saya bilang Haji Agus Salim kambing. Enggak, justru Haji Agus Salim membalikkan ledekan terhadap kambing gitu. Waktu kasus hoax yang Ratna Sarumpait? Nah, Iya. ya, coba kasih tahu kita ini. Soal Ratna itu kan saya udah jadi saksi di situ. Tapi si jaksa berupaya untuk seret saya soalnya saya menyebarkan gambarnya Ratna. Saya terangkan waktu kejadian itu di Jakarta, saya ada di ketinggian 5.600 di Gunung Elbrus. Lagi menghadapi badai salju di Rusia tuh. Jadi nggak mungkin saya sebarin dari gunung. Kenapa gue nyebarin foto Ratna dari Gunung Elbrus tuh? Baru saya masuk Jakarta, baru saya ganti SIM card, baru masuk. Jadi saya buka itu justru di Jakarta. Ketika peristiwa itu udah 1 minggu selesai. Tapi ya itu rentetan orang mau jebak-jebak lah gitulah, Vin. Tapi udah antisipasi belum sih Prof sebetulnya kalau kita lihat? Bang Rocky, Prof Rocky. Saya nggak antisipasi, saya anggap ya itu kawan, jadi ya saya komentar aja kecil tuh kan di. Pertemanan biasa kan? Ya biasa Biasa teman kan komentarin teman gitu kan ya. Gitu. Iya. Terus orang bilang kenapa nggak cek dulu? Lo kalau teman itu ngapain dicek gitu kan? Masa semua teman ngomong kita cek kan berarti dia bukan teman dong. Buat temennya kemudian berbuat buruk ya itu urusan moral dia lah. Setelah postingan itu tadi, hubungan dengan teman itu bagaimana? Enggak, saya enggak, Ratna kan ditahan kan. Ya, Jadi ya. saya, Tapi perhubungan dengan ininya? jadi pengadilan saya jadi saksi aja di pengadilan. Udah selesai buat saya udah kasih kesaksian tuh. Tapi satu hal yang saya amati ya Prof ya, kalau jawab lawan bicara, Prof santai kayak gini, santai, tenang, bisa gini-gini, bisa segala macam, santai banget. Ini one of your trick atau apa sebetulnya? Enggak, saya nggak pernah anggap dia lawan itu, bukan lawan bicara. Oh ini kuncinya? Iya, itu kan teman bicara. Bahwa dia marah ya itu artinya dia nggak Kawan bisa bicara, kontrol teman emosinya bicara. kan, teman bicara. Sama seperti mahasiswa, kalau saya ngajar di universitas, saya anggap mahasiswa itu
bukan murid tapi TTM orang Israel itu, teman tapi mikir gitu. Oke, Jadi bukan mesra teman ya, mikir ya. berpikir sebetulnya, teman berpikir. Gitu. Jadi kalau ada mahasiswa saya lagi ngajar dia banggut-banggut, itu saya anggap dia bodoh. Mestinya dia menggeleng supaya timbul konversasi. Kalau dia banggut-banggut, gue bohongin juga dia iya aja kan. Tapi serangan-serangan dari haters itu menanggapinya gimana, Prof? Saya nggak pernah anggap dia hater, saya anggap dia atau dia pemerhati atau dia pembenci. Tapi kalau disebut pembenci juga saya nggak kenal kan, mesti orang yang membenci saya kenal kan, mesti nggak kenal akun abal-abal. Jadi saya nggak pernah jawab tuh, saya diamin aja. Jadi itu tadi ya, lawan bicara tidak dianggap sebagai lawan tapi bahkan teman. Iya seharusnya kan teman bicara kan. Kayak sparring ya jadinya Iya, buat jadi harus ada communication tuh dua arah kan. Yang berlawanan itu adalah argumentasi supaya timbul sensasi, timbul kontroversi. Tapi dia sendiri kan bukan lawan saya kan. Kita melawankan argumentasi itu. Nah seringkali terjadi orang lebih berupaya cari sensasi lewat sentimen bukan lewat argumen gitu. Maka macetlah komunikasi itu. Karena sentimen tadi Karena dimulai sentimen. ya. Padahal percakapan itu dasarnya argumen bukan sentimen itu. Argumen yang dipikirkan kan. Yes. Ya, by research dan lain-lain. Ya, Tapi memang teknik satire ini memang kelihatannya melekat sekali sama Prof. Saya tadi yang waktu kita ngomong soal pahlawan nasional Haji Agus Salim tadi, saya baru terpikir ternyata oh iya, satire yang seperti itu gitu. Iya, itu pemikir kita di awal Republik itu orang yang kaya dengan satire. Metafornya tajam sekali itu, Sultan Syahrir, Bung Karno, Agus Salim, Natsir. Karena mereka mampu untuk menaikkan abstraksi pada tingkat literasi yang agak sublim sehingga nikmat kan bicara. Ada imajinasi itu. Kalau langsung kata per kata kan aduh itu dangkal itu. Apalagi TikToknya enak, itu menikmati sekali. Ya gitu. Nah, mungkin karena mereka dulu makan ikan ya, bukan ngapalin nama-nama ikan. Sehingga protein buat otak tinggi. Tapi ada kepuasan tersendiri ya Prof. Kalau saya nggak bilang menang ya, karena tadi Prof kan bilang bukan lawan, kan kawan. Ya tapi kalau kawan yang bisa reaksinya ada, itu kan ada kepuasan sendiri nggak sih sebetulnya? Iya, bukan puas sebetulnya. What do you call it? Aku bilangnya apa? Semacam umpan untuk dia mancing kedua kali gitu kan. Nah, kalau dua kali dia masih dungu juga, ya udah puas karena ya bisa diketawain. Cinta.